Serial yang ke-260. Novel fiksi bela diri dan sastra. Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Medan perang utama disebut Istana Bintang Kuno. Medan perang 100 kemenangan disebut Hutan Cuimeng. Medan perang 1000 kemenangan adalah kota raksasa Longmen. Dan hari ini, hampir semua orang di seluruh medan perang Jiushu berkumpul di medan perang Wansheng. Pulau Peri Gantung. Seperti namanya, pulau peri gantung tergantung di langit. Pulau-pulau, yang tidak terpengaruh oleh gravitasi, tersebar di berbagai lokasi di kehampaan. Di tengah-tengah banyak pulau yang tergantung itu, ada sebuah pulau besar yang terapung. Pulau ini seperti bulan yang dikelilingi bintang. Di atas pulau itu terdapat arena yang megah. Arena itu membentang di sisi utara dan selatan pulau, seperti kapal raksasa yang tersangkut di sana. Medan Perang Wansheng merupakan kehormatan tertinggi di medan perang Jiushu. Pada saat ini, pulau-pulau gantung yang mengelilingi medan perang Wansheng dipenuhi orang. Sangat bersemangat. Aku merasa tidak akan segembira ini saat maju ke medan perang Wansheng di masa mendatang. Bangunlah, kita tidak tahu kapan kau akan bisa maju ke medan perang Wansheng. Aku punya firasat bahwa aku akan menjadi Xiao Nunu kedua di sini. Kurasa kau adalah Yang Ni kedua. Yang Ni tidak buruk, lagi pula, dia adalah seorang jenius hebat dari klan abadi Panwu. Orang-orang di luar lapangan mengobrol dan menunggu. Dilihat dari jauh, setiap pulau yang tergantung itu ditutupi oleh massa gelap, dan seluruh zona perang dihuni oleh sedikitnya 1 juta orang. Aku benar-benar ingin pergi ke posisi depan, terlalu jauh di sini. Seseorang mengeluh dengan suara rendah. Jangan pernah berpikir tentang bagian depan. Semakin dekat ke tengah, semakin tidak cocok bagi kita untuk tinggal. Dikatakan bahwa banyak tokoh besar dari negeri dongeng 9 provinsi sedang menonton pertempuran secara diam-diam hari ini, dan posisi itu disediakan untuk mereka. Ya, tidak mudah bagi kita untuk menemukan tempat ini, jadi jangan pernah berpikir tentang hal-hal yang tidak perlu itu. Area tengah Pulau Peri Gantung. Satu demi satu, sinar cahaya jatuh dari langit, menyebabkan angin dan guntur. Meskipun banyak orang tidak muncul, semua orang samar-samar dapat merasakan bahwa ada banyak aura kuat yang tersembunyi di lapangan. Aura kuat ini hanya dapat dipancarkan oleh pemimpin sekte atau keluarga. Bisa dibayangkan betapa besar perhatian yang akan tertuju pada pertarungan antara Xiao Nunu dan Hao Qianjue hari ini. Kepala istana, bukankah kita harus berdiri di tempat terbuka? Tim Istana Suci Xuanyuan berada di sebuah pulau gantung di timur laut. Pemimpinnya adalah Kepala Istana Yu Xiao. Di belakangnya ada sekelompok tetua senior. Ya, Kepala Istana, Xiao Nunu adalah murid Istana Suci Xuanyuanku. Meskipun ia bergabung sangat terlambat, ia telah mencapai statusnya yang gemilang saat ini setelah berlatih keras di sekte kita. Mari kita berdiri sekarang dan memberikan pidato sebelum pertandingan atau semacamnya untuk mempromosikan Istana Suci Xuanyuan kita. Kita akan berusaha untuk merekrut lebih banyak murid tahun depan, menjadikan sekte kita nomor 1 di Daozu dalam waktu 3 tahun, dan mendominasi negeri dongeng 9 provinsi dalam waktu 10 tahun. Tetua lainnya menimpali. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Yu Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kaulah yang merepotkan. Kaulah yang mengatakan terakhir kali bahwa kau ingin menggulingkan Ji Guanlan dan mendukung Xiao Nunu untuk mengambil alih posisi itu, kan? Bukan aku. Tetua ke-6 yang mengatakan itu. Aku masih sangat menghargai San Taeyu. Adalah ideku untuk mempertahankannya di sekte untuk menjaga formasi pertahanan sekte kali ini. Pihak lain tampak bangga. Yu Xiao berpikir sejenak, lalu berkata, bukankah terlalu dini untuk memberikan pidato sebelum pertandingan? Bagaimana jika Xiao Nunu kalah? Kalah juga suatu kehormatan. Pikirkanlah, siapa Hao Qianjue? Di seluruh medan perang Jiushu, tidak banyak orang yang dapat menantangnya. Putra suci Istana Suci Xuanyuan kita, Xiao Nunu, baru berada di sini kurang dari setengah tahun, dan dia dapat menyapu medan perang 1000 kemenangan dan menginjakan kaki di medan perang 10.000 kemenangan. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Istana Suci Xuanyuan kita beruntung dan merupakan tempat yang dapat menghasilkan bakat. Bahkan jika kita kalah dari Hao Qianjue, itu tidak memalukan. Itu masuk akal. Kalau begitu biarkan aku berpikir tentang apa yang harus kukatakan. Jangan pikirkan itu.
Naskahnya sudah siap untukmu. Baca saja. Tetua keenam menyerahkan selembar kertas dengan teks yang luar biasa tertulis di atasnya. Yu Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kagum. Kamu layak menjadi tetua keenam. Saat aku kembali, aku akan memberhentikan tetua agung dan membantumu mengambil alih posisi itu. Kepala istana, aku tepat di sampingmu. Terdengar suara samar tetua agung. Maaf, lain kali aku akan bicara lebih pelan. Yu Xiao memberikan tatapan meyakinkan kepada pihak lain, lalu mengambil naskah yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh tetua keenam dan berjalan menuju medan perang Wansheng di tengah pulau peri gantung. Melihat sosok Yu Xiao yang tampan dan kekar, semua tetua penuh dengan antisipasi. Tidak jauh dari sana, beberapa orang mendengarkan percakapan semua orang di Istana Suci Xuanyuan dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Bagaimana Istana Suci Xuanyuan bisa bertahan sampai hari ini? Sebelumnya ku dengar suasana di antara manajemen puncak Istana Suci Xuanyuan agak buruk. Kupikir itu hanya rumor. Setelah melihatnya hari ini, rumor itu telah diredam. Aku tidak tahu bagaimana Istana Suci Xuanyuan bisa menumbuhkan bakat seperti Xiao Nunu. Yu Xiao melangkah ke medan perang Wansheng yang seperti perahu raksasa. Tepat saat ia hendak melambaikan tangan dan menyapa penonton dari segala arah, tiba-tiba beberapa berkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di atas ring. 4 sosok lagi tiba-tiba muncul di atas arena. Keempat orang ini merupakan pengawas medan pertempuran utama, medan pertempuran 100 kemenangan, medan pertempuran 1000 kemenangan, dan medan pertempuran 10.000 kemenangan. Kemunculan mereka langsung membawa suasana di lapangan ke klimaks kecil. 4 pengawas telah masuk. Ya, ini pertama kalinya aku melihat 4 wasit dalam duel. Tidak ada yang bisa kita lakukan, perhatian pada duel ini terlalu tinggi. Pengawas setara dengan wasit. Wasit telah memasuki arena, menunjukkan bahwa pertarungan akan segera dimulai. Pada saat ini, pengawas medan perang Wansheng melirik Yu Xiao di sela-sela. Pertarungan akan segera dimulai. Kita harus memastikan kebersihan lapangan. Tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki panggung. Orang luar. Yu Xiao mengerutkan kening, dan jelas bahwa dia sangat tidak puas dengan gelar ini. Aku hanya butuh sedikit waktu. Yu Xiao memaksakan senyum rendah hati dan sopan. Bisakah dia setidaknya membiarkan dirinya menyelesaikan membaca naskah itu? Pihak lain mengabaikannya, silakan pergi, terima kasih. Jejak usaha melintas di mata Yu Xiao, dan nadanya menjadi sedikit lebih dingin, apakah kamu tahu siapa aku? Tidak seorang pun dapat melanggar aturan. Jika kamu tidak pergi, kita mungkin menggunakan beberapa trik. Dentang. Tiba-tiba ada kilatan petir dan guntur di langit di atas Jiu Xiao. Segera setelah itu, raungan naga yang mengerikan terdengar, dan bayangan naga kuno yang sangat mendominasi tiba-tiba muncul di awan yang bergulir. Yu Xiao tanpa sadar mundur beberapa langkah, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, Yu Xiao berbalik dan kembali dengan cara yang sama. Melihat Yu Xiao kembali dengan kepala tertunduk dan berbicara dalam diam, semua pejabat tinggi Istana Suci Xuanyuan datang mendekat. "Mengapa kamu kembali?" tanya seorang tetua. Yu Xiao menjawab dengan ekspresi tertekan, "Keempat orang ini tidak masuk akal. Aku akan pergi ke bos mereka untuk mengeluh suatu hari nanti." Semua orang mengangguk. 4 pengawas berdiri di tengah arena, melihat sekeliling dengan mata tajam. "Tampaknya banyak orang penting datang hari ini," kata pengawas medan perang Bai Seng. "Ya, aku juga merasakan aura beberapa master tingkat atas. Ini pertama kalinya medan perang Jiushu begitu ramai. Kita bisa pergi dan bersiap." Ya. Seketika, keempat pengawas itu bubar, membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang, dan masing-masing berjalan menuju sisi utara dan selatan. Semua orang menjadi semakin gelisah. Ada beberapa orang berdiri di tribun selatan medan perang Wansheng. Semua orang ini memiliki aura yang sangat kuat, dan mereka sangat menarik perhatian bahkan di tengah keramaian. Jelas mereka semua ada dalam daftar medan perang Wansheng. Jika masing-masing diambil secara individual, maka itu sangatlah langka. Aku tidak menyangka kalau orang seperti Hao Qianjue akan memainkan permainan seperti ini dengan orang yang tidak dikenal. Aku tidak tahu harus berkata apa.
Si pembicara adalah seorang pria yang tidak patuh dengan tangan disilangkan di depannya, tampak seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan persaingan hari ini. Nama orang ini adalah Du Kuanxing, dan dia memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat 10 besar di medan perang Wansheng. Orang lain di sebelahnya tertawa dan berkata, "Dari nada suaramu, kau meremehkan lawan Hao Qianjue." Du Kuanxing menjawab dengan tenang, "Apakah perlu untuk mengaguminya? Jika aku Hao Qianjue, aku tidak perlu peduli dengan orang seperti itu." Seorang wanita cantik segera berkata, "Kau mungkin lupa bahwa dia adalah orang pertama yang mencetak rekor 10.000 kemenangan berturut-turut." Nama wanita itu adalah Rong Cucu, dan dia juga seorang putri surga yang terkenal dan bangga. Du Kuanxing tidak setuju, ini hanya menunjukkan bahwa orang-orang di medan perang Qiansheng adalah sekelompok sampah, dan orang-orang di kolam itu semakin lama semakin buruk. "Saudara Du, apa yang kamu katakan salah." Tiba-tiba, sebuah suara hangat datang dari belakang mereka. Beberapa orang tanpa sadar menoleh ke samping, dan melihat sosok yang tidak kalah terkenal dari kelompok mereka berjalan ke arah mereka. "Saya Li Duantian dari keluarga Li." Pria itu mengatupkan kedua tangannya dan bersikap cukup sopan. "Apa yang kau inginkan di sini?" Du Kuanxing bertanya dengan dingin. Li Duantian terkekeh, "Saudara Du, Anda menyebut saya sampah dan meremehkan pengikut saya. Wajar jika saya berdiri dan menanggapi, bukan?" Du Kuanxing, Rong Cucu, dan yang lainnya saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, "Keluarga Li Anda adalah pewaris mata roh terlarang. Anda benar-benar mengikuti orang yang tidak penting. Apakah Anda tidak takut mempermalukan keluarga Anda?" Li Duantian menjawab, "Jika Xiao Nunu benar-benar bukan siapa-siapa, lalu untuk siapa lebih dari 1 juta orang di sini hari ini? Bolehkah saya bertanya, ketika Anda berduel di medan perang Wansheng, apakah ada begitu banyak orang yang datang ke sini untuk menonton?" Serangan balik Li Duantian membuat mereka tercengang. Du Kuanxing menanggapi dengan nada meremehkan, "Kau memang guguk yang baik, tetapi kau, yang berlari dari medan perang 1000 kemenangan, tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini dan berbicara langsung dengan kami." Li Duantian tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, "Aku tidak bermaksud berbicara denganmu dengan sengaja. Aku hanya kebetulan lewat di sini. Selain itu, baru 3 hari yang lalu, aku menyelesaikan 10.000 kemenangan. Sekarang, aku juga anggota medan perang 10.000 kemenangan." Saat suaranya jatuh, aura luar biasa terpancar dari badan Li Duantian. Kala itu di medan perang 1000 kemenangan, setelah Li Duantian dikalahkan sepenuhnya oleh Xiao Nunu, ia menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengikut Xiao Nunu. Respons Xiao Nunu adalah menunggunya di medan perang 10.000 kemenangan. Lebih dari sebulan berlalu, dan Li Duantian akhirnya mencapai rekor 10.000 kemenangan. Ketika dia mengatakan ingin mengikuti Xiao Nunu, dia tidak hanya bicara saja. Tepat pada saat ini, terjadi keributan yang datang dari berbagai daerah di Pulau Peri Gantung. Kebisingan itu segera berubah menjadi sensasi. Lalu, semua mata terfokus ke satu arah. "Ini dia," kata seseorang dengan gugup. "Di mana dia? Apakah itu Xiao Nunu?" "Ya, itu dia." Kemudian, awan merah memenuhi langit, mewarnai sebagian besar langit menjadi merah seperti awan yang terbakar. Di bawah tatapan semua orang, cahaya dan bayangan burung phoenix yang sangat besar terlihat bergegas menuju sisi ini. Di atas badan cahaya phoenix itu, berdirilah sesosok badan muda dan mengesankan. "Itu Xiao Nunu, benar, itu dia. Dia benar-benar ada di sini. Hahaha, sepertinya dia tidak akan absen dari pertempuran hari ini. Hei, siapa orang-orang di belakangnya?" "Orang-orang dari Istana Phoenix Ilahi." "Istana Phoenix Ilahi? Apa hubungannya dengan Istana Phoenix Ilahi?" Di belakang Xiao Nunu, ada bayangan Phoenix cantik lainnya yang mengikuti. Di badan Huang Ying ada Ratu Taiyu, Feng Jiu, Yin Yaner, Yao Jianyun dan lainnya. Seperti semua orang tahu, Xiao Nunu adalah murid Istana Suci Xuanyuan. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa pihak lain juga terkait dengan alam Phoenix. Sebelum semua orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, dalam sekejap, angin, guntur, dan gelombang udara yang sangat panas melesat lewat, dan bayangan burung Phoenix di bawah Xiao Nunu menyeret gelombang ekor yang panjang, dan bergegas menuju arena raksasa di tengah Pulau Peri yang tergantung dengan kecepatan yang mengerikan.
Duar. Detik berikutnya, bayangan burung phoenix besar menukik turun ke arena seperti binatang raksasa yang menabrak gunung. Gelombang udara melonjak dan berputar ke segala arah, dan momentum yang mengerikan keluar dari lapangan. Masyarakat di pulau-pulau melayang lainnya langsung terkejut dan mundur. Bahkan Du Guanxing, Rong Chuchu, Li Duantian dan yang lainnya terguncang oleh akibatnya dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Sungguh momentum yang dahsyat, seru Rong Chuchu. Du Guanxing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, aura ini sepertinya bukan tahap awal dari alam kaisar abadi. Yah, setidaknya ini adalah tahap tengah dari alam kaisar abadi. Seorang pemuda tertinggi lainnya dari medan perang Wan Sheng mengikuti. Dibandingkan dengan keterkejutan beberapa orang, mata Li Duantian berbinar. Ini dia, aku punya alasan untuk percaya bahwa pertempuran hari ini pasti akan lebih seru daripada yang ada di medan perang Qiansheng. Xiao Nunu naik ke panggung dengan kuat, mengejutkan penonton. Sekelompok orang dari alam Phoenix di belakang turun dari langit dan mendarat di Pulau Gantung untuk menyaksikan pertempuran. Kemunculan Xiao Nunu membuat seluruh penonton mendidih, terutama orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan yang bersorak. Xiao Nunu, kau akan menang. Adik laki-laki Xiao Nunu, kami semua di sini untuk menyemangatimu. Adik laki-laki Xiao Nunu, ayo. Meskipun Xiao Nunu baru saja berada di Istana Suci Xuanyuan, dia sudah bertemu dengan beberapa kenalan. Misalnya, Lu Ya, Luo Hao, Li Wanyin dan yang lainnya yang sebelumnya bersama di medan perang alam iblis, semuanya bergegas datang secara khusus. Adik Xiao benar-benar bukan orang biasa. Kami masih membunuh monster di medan perang alam iblis, dan dia sudah melambung ke alam kaisar abadi. Sejujurnya, aku sama sekali tidak percaya sebelum aku datang ke sini. Sekarang setelah aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Kata, monster, tidak cukup untuk menggambarkannya, hanya kata, tidak dapat dipercaya, yang bisa menandinginya. Tepat ketika mata semua orang terfokus pada Xiao Nunu, guntur yang lebih dahsyat terdengar di atas langit. Kemudian, aura yang ganas dan jahat mengalir turun, dan 9 kepala yang sangat ganas dan mengerikan muncul dari awan. Di salah satu kepala, berdiri sosok yang memandang ke bawah ke arah kerumunan. Aku tidak menyangka kau berani datang. Haruskah aku katakan bahwa aku meremehkan keberanianmu, atau haruskah aku katakan bahwa kau melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri? Tekanan dahsyat bagaikan gunung menghantam kepala semua orang. 9 kepala yang ganas bagaikan 9 istana menyembul dari awan. Ular berkepala 9 berwajah manusia itu memancarkan aura yang ganas, dan matanya yang dingin bersinar dengan cemerlang. Hao Qianjue berdiri di atas kepala di tengah, masih mendominasi seperti sebelumnya. Momen yang ditunggu-tunggu semua orang. Momen yang ditunggu-tunggu semua orang. Kedatangan. Mereka datang, Hao Qianjue juga ada di sini. Tekanan ini benar-benar kuat. Seperti yang diharapkan dari putra Kaisar Abadi 1000 wajah, Xiao Nunu pasti akan kalah. Aku juga berpikir begitu. 2 sosok, satu berdiri di atas langit, dan yang lainnya berdiri di panggung di bawah. Aura kedua belah pihak membentuk konflik seperti air dan api pada saat ini. Segera setelah itu, serangkaian angka muncul di udara di belakang Hao Qianjue. Hao Qianjue, 10.290 kemenangan dan 1 kekalahan. Ini adalah seluruh rekor pertempuran lawan di medan perang Kyushu. Tiba-tiba terjadi keributan di mana-mana. Kejam sekali. Kita baru saja kalah 1 kali. Hao Qianjue benar-benar hebat. Seperti yang diketahui semua orang, medan perang Wansheng adalah medan perang tingkat tertinggi di medan perang Jiushu, dan hanya sedikit orang yang bisa memasuki medan perang ini. Oleh karena itu, medan perang Wansheng memiliki jumlah penduduk paling sedikit tetapi kekuatannya paling kuat. Setelah maju ke medan perang Wansheng, Hao Qianjue bertempur dalam hampir 300 pertempuran, dan memenangkan semuanya. Tidak diragukan lagi ini adalah rekor yang cukup mengerikan. Karena semua orang di medan perang Wansheng sangat kuat. Pada saat yang sama, serangkaian kata muncul entah dari mana di belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu, 10.000 kemenangan, tanpa kekalahan. Seluruh hadirin berseru lagi. 10.000 kemenangan berturut-turut. Dia adalah orang pertama yang mencapai 10.000 kemenangan berturut-turut di medan perang Jiushu. Ya,
Dalam hal total kemenangan, Xiao Nunu tidak seimpresif Hao Qianjue. Poin utamanya adalah 0 kekalahan. Sebagai perbandingan, 1 kekalahan, Hao Qianjue tampaknya sedikit tidak sempurna. Benar, tidak peduli seberapa hebat rekor Hao Qianjue, dia juga kalah dalam 1 pertandingan. Dalam hal kesempurnaan, Xiao Nunu lebih baik. Orang-orang di luar lapangan tiba-tiba membentuk 2 faksi. Salah satu yang mendukung Hao Qianjue. Satu singkatan dari Xiao Nunu. Saat sorak-sorai dari luar arena meningkat, mata Xiao Nunu dan Hao Qianjue mulai saling berhadapan. Sudut pandangmu ke arahku tepat sekali, kata Hao Qianjue sinis. Xiao Nunu mensibir sebagai tanggapan, kalau begitu, lebih baik kau hargai momen ini, karena nanti kau hanya bisa berbaring di tanah dan menatapku. Hahaha, apakah kesombonganmu sepadan dengan kekuatanmu? Hao Qianjue mengangkat lengan bajunya dan aura mengerikan meledak dari badannya, dan ular berwajah manusia berkepala 9 di bawahnya mengeluarkan siulan tajam. Wow, wah! Gelombang suara dahsyat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Gelombang bunyi itu datang silih berganti, bagaikan benda tajam yang menusuk otak, menyebabkan sakit kepala hebat. Orang-orang di antara hadirin langsung terpengaruh dalam berbagai tingkatan. Seseorang memegang kepalanya dan menekan pelipisnya, his, kepalaku sakit. Seseorang menutup telinganya, ini serangan mental, telingaku hampir tuli. Namun, ini hanyalah dampak yang menyebar, tetapi sudah cukup untuk menyebabkan rasa sakit bagi semua orang di luar tempat, belum lagi mereka yang berada di atas panggung. Ruang di sekitar Xiao Nunu terdistorsi dan batu bata di tanah hancur satu demi satu. Bang, bang, bang. Satu persatu batu bata meledak seperti petasan, memantul tinggi lalu berubah menjadi debu. Bahkan keempat pengawas di tepi medan perang menunjukkan rasa sakit, tetapi Xiao Nunu berdiri di atas panggung, tidak bergerak. Apakah sudah dimulai? Xiao Nunu bertanya dengan tenang. Pengawas medan perang Wan Sheng di tepi ring menjawab, ketika catatan pertempuran kedua orang itu terungkap, itu dapat dianggap sebagai permulaan. Benarkah? Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, lalu menunjuk ular berkepala 9 berwajah manusia di bawah Hao Qianjue, benda ini tidak dianggap pelanggaran. Pengawas itu menjawab, binatang yang dipanggil dapat dihitung sebagai bagian dari kekuatan seseorang. Ular berkepala 9 berwajah manusia itu adalah tunggangan Hao Qianjue, dan dipanggil oleh lawan, jadi itu dianggap sebagai salah satu cara lawan. Hao Qianjue mensibir dan berkata, jika kau keberatan, aku bisa menjauhkannya darimu. Tidak perlu, aku hanya ingin memastikan apakah aku perlu memberi kompensasi kepadamu karena telah merusak harta milik pribadimu. Saat kata-kata itu terucap, seluruh kekuatan spiritual badan Xiao Nunu tercurah keluar, disertai dengan kekuatan besar dari badannya yang abadi. Xiao Nunu mengangkat lengan kanannya dan menahannya seperti sedang menarik busur panah. Pola-pola ilahi berwarna emas langsung menutupi seluruh lengannya. Xiao Nunu meninju keluar, dan cahaya tinju seperti air terjun melesat lurus ke dalam kehampaan. Bang! Detik berikutnya, cahaya tinju emas menghantam badan besar ular berkepala 9 berwajah manusia itu. Gelombang suara yang tajam dan menusuk itu berakhir dengan tiba-tiba. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, badan ular berkepala 9 berwajah manusia itu terdorong terpisah oleh kekuatan yang sangat besar dan dengan cepat terbelah menjadi 2 bagian di udara. Adegan pembukanya sungguh mengejutkan. Ah! Ular berkepala 9 berwajah manusia itu menjerit melengking, dan darah pun turun dari langit. 9 kepalanya yang mengerikan itu bergerak-gerak di udara. Hao Qianjue yang berdiri di tengah tidak menyangka kalau serangan Xiao Nunu akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sebelum Hao Qianjue bisa melancarkan serangan, 9 cahaya pedang tiba-tiba menyerang. Swiss, Swiss, Swiss. Seperti bulan sabit yang menjulang ke langit, atau seperti jaring cahaya raksasa yang terjalin antara langit dan bumi, setiap energi pedang mengandung kekuatan pembunuh yang sangat dahsyat. Kemudian, 9 kepala besar jatuh satu demi satu, dan tanpa kecuali, semuanya terpisah dari badan ular berkepala 9 berwajah manusia itu. Kekuatan ini, semua orang yang hadir membelalakan mata mereka. Setiap penonton di pulau gantung itu merasa ngeri. Dor, dor, dor. Satu demi satu, kepala besar jatuh dari langit dan menciptakan lubang besar di tanah.
Badan seperti gunung dari ular berkepala 9 berwajah manusia itu juga kehilangan keseimbangan dan jatuh dari udara. Sebuah benda berat jatuh ke tanah, menimbulkan banyak debu. Darah merah tumpah ke seluruh tanah. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya dan menatap Hao Qianjue di langit dengan ekspresi tenang. Lain kali, dapatkan makhluk panggilan yang lebih baik. Makhluk rendahan ini tidak pantas untuk status bangsawanmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir merasakan aura liar dan mendominasi. Bahkan Du Guanxing, Rong Cucu dan para pemuda terkemuka lainnya di medan perang Wansheng menunjukkan ekspresi terkejut. Li Duantian, yang berdiri di samping mereka, memperhatikan perubahan ekspresi semua orang dan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu takut sekarang? Kupikir kalian semua telah melihat dunia. Wajah Du Guanxing berubah jauh lebih buruk setelah diejek oleh Li Duantian. Lagi pula, dialah yang pertama kali mengejek Xiao Nunu. Metode Xiao Nunu saat ini benar-benar mengejutkannya. Karena Du Guanxing tahu betul bahwa dia tidak bisa membunuh ular berkepala 9 berwajah manusia di depan Hao Qianjue. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Sebelum semua orang sempat pulih dari keterkejutan, Hao Qianjue melancarkan serangan balik yang kuat. Lain kali, maaf, kamu tidak punya waktu lain. Kau tidak akan punya kesempatan lagi. Ular berkepala 9 berwajah manusia itu terbunuh. Hao Qianjue tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Ia terbang ke bawah dan menamparkan Xiao Nunu dengan satu telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang besar menyerang, dan tekanan yang tiada habisnya menyebabkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya dan mulai menyerang. Bang! Kedua telapak tangan saling beradu, dan meja itu tiba-tiba meledak dengan akibat yang kuat dan mendominasi. Serangan langsung adalah pertarungan paling berbahaya dengan kekuatan internal. Energi spiritual Hao Qianjue melonjak ke seluruh badannya, dan cahaya hitam terpancar dari seluruh badannya. Badan Xiao Nunu juga memiliki energi spiritual yang mengalir kembali, dan aura emas mengalir di badannya. Menghadapi serangan dahsyat Hao Qianjue, Xiao Nunu berkata dengan nada sarkastis, tidak akan ada waktu berikutnya. Kali ini, kau ditakdirkan untuk dikalahkan olehku. Sebuah kekuatan besar meledak, dan tanah di bawah kaki Xiao Nunu amblas, dan Hao Qianjue langsung terhempas ke belakang. Pada saat yang sama, Xiao Nunu menghunus pedangnya dengan tangan kanannya dan menebas ke atas. Cahaya pedang menyambar secara vertikal. Hao Qianjue berputar di udara dan menghindari energi pedang Tai Sang Feng Hua dengan berputar ke samping. Swiss. Tepat pada saat Hao Qianjue mendarat dengan mantap, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan awan gelap menutupi langit. Saat langit mulai gelap, api biru tua membumbung tinggi di antara langit dan bumi. Sejumlah besar api biru berkumpul di belakang Hao Qianjue seperti naga gila. Kemudian, sosok berjubah hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Apa itu? Semua orang di antara hadirin menunjukkan rasa kagum. Itu adalah badan spiritual, Nether Demon, milik Hao Qianjue. Aura badan spiritual ini sangat kuat. Sosok berjubah hitam itu memancarkan aura gelap dan jahat, satu tangan memegang tongkat tulang dan tangan lainnya memegang bola api. Telapak tangannya seperti tulang putih, dan di balik jubah hitamnya terdapat wajah tengkiorak. Badannya setinggi ribuan kaki. Begitu muncul, semua orang seakan mendengar bisikan panggilan dari jurang. Yao Jianyun, Yin Yaner dan yang lainnya di luar lapangan semuanya menunjukkan jejak kesungguhan. Mereka telah melihat roh iblis gelap ini sebelumnya. Ketika Xiao Nunu dan Hao Qianjue bertemu untuk pertama kalinya, Hao Qianjue memanggil badan roh iblis gelap ini. Pada saat itu, hampir semua orang ditekan oleh Hao Qianjue sampai mati lemas. Setelah beberapa bulan berlalu, kekuatan iblis dunia bawah muncul kembali. Ketika kamu melihatnya, apakah kamu ingat rasa takut didominasi olehku? Hao Qianjue mensibir. Kemudian, roh iblis gelap di belakangnya membuka kelima jari kurusnya, dan bola api biru gelap terbang ke arah Xiao Nunu dengan kekuatan yang dahsyat. Api neraka. Roh iblis Hades mengeluarkan suara seperti suara dewa kuno. Api biru tua itu mengeluarkan ekor api yang indah dan dengan cepat berubah menjadi tengkiorak yang mengerikan. Tengkiorak itu maju dengan gerakan mengancam, membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taring-taringnya yang tajam.
Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu akan memilih untuk menghindar, kilatan petir menyambar di mata Xiao Nunu, dan pada saat yang sama, guntur meledak di badannya. Saat berikutnya, gelombang cahaya keemasan tiba-tiba terbang keluar. Gelombang Suanyuan yang mengguncang surga. Gelombang Suanyuan yang mengguncang surga yang diberkahi oleh tangan perampokan guntur besar tidak dapat dihentikan. Semua orang hanya mendengar ledakan yang keras dan melihat gelombang cahaya keemasan langsung menembus tengkorak biru. Apa? Semua orang terkejut. Hao Qianjue juga menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, yang lebih mengejutkan lagi belum terjadi. Setelah gelombang kejiut emas menembus tengkorak, kekuatan serangannya tidak berkurang sama sekali, dan mendarat dengan tepat di dada badan roh iblis hitam itu. Bang! Kekuatan yang mengerikan meletus, dan cahaya guntur bercampur dengan gelombang tinju emas meledak, dan sebuah lubang besar meledak di dada badan roh iblis hitam itu di tempat itu. Petir yang bersilangan itu menyebar ke segala arah, dan badan iblis Hades membungkuk, dengan badan bagian atas hampir hancur, hanya bagian kecil yang masih terhubung. Indah sekali. Semua orang di Istana Suci Suanyuan tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah seni bela diri Istana Suci Suanyuan kita. Serangan biasa dapat menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Seorang tetua berkata dengan keras. Tetua lain juga berkata, menerima murid, semua orang dipersilakan untuk berkonsultasi kapan saja. Langkah Istana Suci Suanyuan ini membuat semua orang yang hadir terdiam. Pertarungan di lapangan sangat sengit, dan ucapan lawan yang menerima murid langsung membuat suasana menjadi heboh. Tetapi harus dikatakan bahwa sejak Xiao Nunu menjadi terkenal di medan perang 1000 kemenangan, Istana Suci Suanyuan memang telah menjadi pemenang besar. Dalam beberapa hari terakhir, ketenaran Istana Suci Suanyuan jelas meningkat. Tiba-tiba, badan roh iblis Hades tidak dapat lagi menahan kekuatan yang menyebar, dan badan bagian atasnya meledak. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke Hao Qianjue. Ketika badan rohani hancur, badan asli juga akan menderita kerusakan balasan tertentu. Namun, Hao Qianjue tampaknya dalam kondisi baik. Alih-alih tampak lemah, dia malah tersenyum. Kali ini tidak apa-apa. Akhirnya aku punya kemampuan untuk melawan. Namun, aku punya lebih dari satu badan spiritual. Saat kata-kata itu terucap, aura kuat lainnya muncul di medan perang. Sosok yang mengenakan baju zirah dan memegang tombak muncul di belakang Xiao Nunu. Sosok itu tingginya sekitar 3 meter, dan memancarkan aura seperti dewa perang. Badan spiritual yang lain. Hati orang-orang yang hadir menjadi tegang. Hao Qianjue memiliki badan spiritual lain. Ya, aura badan spiritual ini tampaknya lebih kuat daripada badan spiritual Ming Yao tadi. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Sosok yang memegang tombak itu menyerang Xiao Nunu. Tombak lawan menebas, mengeluarkan cahaya dingin berbentuk bulan di udara. Xiao Nunu membalikkan badannya dan menahan hantaman tombak itu dengan tangan kosong. Bang! Kekuatan dahsyat itu mengguncang bumi, dengan gelombang udara yang melonjak dan menderu. Tanah di bawah Xiao Nunu sekali lagi runtuh menjadi potiongan-potiongan puing yang tak terhitung jumlahnya. Namun, badan Xiao Nunu tidak membungkuk sama sekali. Dia memegang tombak lawan dengan satu tangan, berdiri diam seperti gunung. Tidak peduli berapa banyak badan spiritual yang kau miliki, aku akan membunuh sebanyak yang datang. Dentang. Taisang Feng Hua memancarkan cahaya dingin, dan energi pedang berwarna tinta menyapu keluar. Badan spiritual kedua ini dipotiong menjadi dua bagian dengan kejam. Semua orang di luar lapangan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Pedang lain memecahkan masalah. Meskipun itu adalah badan kekuatan spiritual, bagaimanapun juga itu adalah badan kekuatan spiritual Hao Qianjue. Kedua badan spiritual ini setidaknya memiliki kekuatan tahap awal alam kaisar abadi, tetapi keduanya dengan mudah dihancurkan oleh Xiao Nunu. Bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut? Namun kemudian, tawa jahat Hao Qianjue pun terdengar. Aku hanya takut. Aku tidak bisa membunuh mereka semua. Swiss, Swiss, Swiss. Setelah mengatakan itu, bayangan-bayangan muncul di sekitar Xiao Nunu, dan 7 atau 8 bayangan cahaya muncul secara berurutan. Tiba-tiba, ada 7 atau 8 musuh lagi di sekitarnya.
Tanpa basa-basi lagi, beberapa sosok langsung menyerang Xiao Nunu. Xiao Nunu sedikit terkejut, dan dia menggunakan teknik teleportasi untuk menghindar. Menyaksikan kejadian ini, semua yang hadir merasa ngeri. Yao Jianyun membelalakan matanya dan tak dapat menahan diri untuk berseru, berapa banyak badan spiritual yang dimiliki Hao Qianjue. Yin Yaner juga mengerutkan kening. Tetua Feng Jiu mula-mula melirik Tai Yu Huang di sebelahnya, lalu berkata, coba tebak mengapa ayah Hao Qianjue disebut Kaisar Abadi berwajah seribu. Yao Jianyun dan Yin Yaner saling berpandangan. Kenapa? Tanya Yao Jianyun. Feng Jiu menjawab, karena Kaisar Abadi seribu wajah dapat menciptakan 1000 badan spiritual, dan setiap badan spiritual mengendalikan kekuatan yang berbeda. Karena Kaisar Abadi berwajah seribu dapat menciptakan 1000 badan spiritual. Mendengar perkataan Feng Jiu, wajah Yao Jianyun tiba-tiba menampakkan keterkejutan yang dalam. Sangat menakutkan. Ya. Yin Yaner juga mengangguk, dia menjelaskan, bagi orang biasa, bukanlah hal yang mudah untuk mengolah badan spiritual yang kuat, dan kesulitan mengolah banyak badan spiritual hanya akan menjadi semakin besar. Namun, bagi Kaisar Abadi seribu wajah, tidak ada batasan seperti itu. Yao Jianyun terkejut. Tatapannya beralih ke medan perang Wansheng lagi, berapa banyak badan spiritual yang bisa dimiliki Hao Qianjue. Yin Yaner menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun dia jauh dari mencapai level Kaisar Abadi seribu wajah, dia pasti memiliki 200 atau 300 badan spiritual. Apa? Yao Jianyun membelalakan matanya. Orang biasa hanya bisa mengolah beberapa badan spiritual saja, bagaimana mungkin pihak lain bisa mengolah begitu banyak? Tampaknya bagi Hao Qianjue, mengolah badan spiritual semudah makan dan minum. Di atas panggung, 7 atau 8 sosok terus-menerus melancarkan serangan ganas ke arah Xiao Nunu. Ketujuh atau 8 sosok tersebut mempunyai penampilan yang berbeda-beda, keahlian yang berbeda-beda, bahkan senjata yang digunakannya pun berbeda-beda. Namun kerjasama di antara mereka erat dan lancar, dan mereka memiliki saling pengertian secara diam-diam. Hao Qianjue berdiri di luar lapangan dengan ekspresi main-main di wajahnya. Aku hanya mempermainkanmu tadi. Apa kau benar-benar berpikir kau punya kekuatan untuk menantangku? Setelah mengatakan itu, Hao Qianjue mengangkat lengannya dengan 5 jari terbuka, menghadap ke langit di depannya. Bang! Guntur bergemuruh dan langit serta bumi berputar. Petir itu berkumpul menjadi satu lalu berubah menjadi bayangan binatang guntur. Bayangan binatang itu menyerupai seekor singa, dengan taring tajam yang terekspos, diselimuti oleh baju besi petir yang menyilaukan, dan pisau tulang tajam yang memanjang dari luar cakarnya. Pada ujung ekornya terdapat sengat yang mirip dengan sengat kalajengking. Jelas, bayangan binatang petir ini juga merupakan salah satu dari banyak badan spiritual Hao Qianjue. Jika pertempuran ini butuh waktu lama untuk berakhir, aku akan menjadi terlalu pelit. Begitu kata-kata itu terucap, Hao Qianjue menggerakkan lengannya ke bawah. Dengan suara swoosh, bayangan binatang petir itu tiba-tiba berubah menjadi aurora dan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Misalnya, ketika hukuman dewa jatuh ke tanah, pilar petir yang menyilaukan secara akurat menyambar Xiao Nunu di tengah kerumunan. Duar, langit riyuntuh dan bumi terbelah, dan kekuatan dahsyat menyebar. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit dan bumi, dan menyengat mata semua orang yang hadir. Xiao Nunu yang terkena hantaman kekuatan besar segera mundur. Namun kemudian, bayangan binatang petir itu melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Swiss. Lawan bergerak secepat kilat, dan hanya bayangan samar yang terlihat. Namun, kecepatan Xiao Nunu juga sama cepatnya. Saat lawan menerkamnya, Tai Sang Feng Hua menusiuk ke depan, menusiuk tenggorokan lawan. Dentang. Cahaya pedang berwarna tinta itu bergerak, memperlihatkan ketajamannya yang luar biasa. Namun, saat ujung pedang Tai Sang Feng Hua menyentuh bayangan binatang petir itu, pemandangan aneh pun muncul. Bayangan binatang petir itu langsung berubah menjadi kilatan petir dan meledak. Duar. Petir yang meledak itu segera menyambar ujung pedang Tai Sang Feng Hua. Sedikit keterkejutan melintas di mata Xiao Nunu. Dia memutar pergelangan tangannya dan tanpa sadar ingin menggunakan kekuatan pedang untuk membubarkan petir. Namun, kecepatan gerak petir ini sangat cepat. Mereka melewati badan pedang dan melilit lengan Xiao Nunu seperti tanaman merambat ringan.
Swiss, Swiss. Dalam sekejap mata, petir menyambar badan Xiao Nunu. Yang lebih parahnya lagi, sambaran petir tersebut langsung berubah menjadi rantai besi yang memancarkan cahaya dingin. Rantai besi menutupi badan Xiao Nunu, mengikatnya dengan erat. Oh tidak, bocah ini Hao Qianjue sedang bermain trik kotor. Seorang tetua dari istana suci Xuanyuan berseru. Betapa hinanya. Xiao Nunu, cepat potiong rantai di badanmu itu. Rantai ini mungkin tidak mudah dipotiong. Mari kita singkirkan roh-roh itu terlebih dahulu. Semua orang di istana suci Xuanyuan sangat cemas, dan beberapa orang bahkan membuat rencana dari antara hadirin. Akan tetapi, sebelum Xiao Nunu dapat mengambil tindakan apapun, beberapa sosok di sekitarnya mendekat dengan cepat. 7 atau 8 badan spiritual mengelilingi Xiao Nunu dan memegang tangan dan bahunya. Setiap pasang tangan seperti penjepit besi, memegang Xiao Nunu dengan erat. Satu-satunya hal yang bisa kau banggakan adalah saat kau membunuh ular berkepala 9 berwajah manusia tadi. Begitu aku serius, warna aslimu terungkap. Oh, maaf, aku belum mulai serius. Hao Qianjue perlahan melayang ke dalam kehampaan. Lihatlah aku. Sama seperti orang-orang biasa, pelajarilah sikap mereka dan lihatlah aku. Hao Qianjue penuh dengan sarkasme. Selanjutnya, mereka akan memasang susunan di badanmu, dan kau akan menyaksikan tanpa daya saat badanmu dihancurkan oleh kekuatan susunan itu. Namun, kau tidak bisa kabur atau bersembunyi. Hei, pemandangannya akan sedikit kejam. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Yu Xiao, Feng Jiu, Yao Jianyun, Yi Nianer, Li Duantian dan yang lainnya semuanya tampak gugup. Bahkan mata Ratu Taiyu Huang menunjukkan cahaya redup. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. 7 atau 8 badan spiritual yang mengelilingi Xiao Nunu mengaktifkan energi spiritual mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, lingkaran sihir misterius menyebar dari arena. Bas! Formasi itu berjalan sangat cepat, dan pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan berkumpul di atas kepala Xiao Nunu. Kekuatan spiritual dari segala arah berkumpul bersama, dan dalam sekejap mata, sebuah alur runcing hitam besar tergantung di atas arena. Alur runcing itu panjangnya sekitar 100 meter, tebal di bagian atas dan tipis di bagian bawah, dan setiap incinya memancarkan cahaya dingin yang berbahaya. Jiwa dan rohnya hancur. Beberapa badan spiritual yang menahan Xiao Nunu berkata serempak. Ada tatapan dingin dan jijai di mata mereka. Detik berikutnya, sebuah tangan besar terentang dari kehampaan, menggenggam erat alut tajam raksasa itu, lalu menusukkannya dengan ganas ke arah Xiao Nunu di bawah. Sudah berakhir. Hao Qianjue mensibir. Paku hitam besar itu jatuh lurus ke bawah dan menghantam Xiao Nunu dengan keras. Duar. Kekuatan tembus yang mengerikan langsung menembus permukaan meja, dan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meledak di atas ring. Gelombang kejut yang sangat kuat meletus dan sulit dihentikan, seperti nebula yang meledak, menyapu ke segala arah. Pulau-pulau yang menggantung di luar lapangan semuanya terguncang hebat oleh dampak gelombang udara ini. Banyak orang bahkan tidak dapat menahan akibatnya, menyebabkan darah mereka melonjak dan membuat mereka tidak stabil. Sungguh kekuatan pembunuh yang dahsyat. Bagaimana dengan Xiao Nunu? Apakah dia pergi begitu saja? Tidak mungkin. Kupikir pertarungan ini akan seimbang. Aku tidak menyangka akan berakhir secepat ini. Seimbang. Kau terlalu banyak berpikir. Hao Qianjue berada di tahap akhir alam Kaisar Abadi. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawannya secara seimbang? Hanya itu. Adegan yang begitu megah benar-benar sia-sia. Banyak orang mensibir dan menggelengkan kepala. Itu terlalu membosankan. Akibat energi kacau memenuhi langit dan bumi. Arena besar itu penuh dengan retakan. Badan roh Hao Qianjue semuanya berdiri di lapangan, tetapi Xiao Nunu tidak terlihat dimanapun. Tidak mungkin. Semua orang di istana suci Xuanyuan tidak berani berbicara. Sepasang mata tertuju ke lapangan. Du Guanxing, Rong Cucu dan makhluk muda terkemuka lainnya di medan perang Wansheng tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi aneh. Terutama Du Guanxing, dia menoleh ke samping dan menatap Li Duantian di sampingnya. Pengikutmu menyebarkan tangannya ke sana kemari. Kau bisa mempertimbangkan untuk mengikutiku. Li Duantian mengerutkan kening dan mengabaikan ejekan Du Guanxing.
Tepat ketika kebanyakan orang mengira pertarungan telah berakhir, sebuah suara tenang terdengar dari atas ring. "Siapa yang memberitahumu bahwa kekuatan sebesar ini dapat membunuh orang?" Sebuah suara yang tenang dan akrab terdengar di telinga semua orang. Seketika hati semua orang terguncang. "Tunggu, Xiao Nunu belum kalah, dia masih hidup, dia masih hidup." Seorang tetua dari Istana Suci Xuanyuan berteriak keras. Ekspresi Ratu Taiyu Huang, Feng Jiu, Yao Jianyun dan lainnya juga berubah. Di tengah aliran udara yang kacau itu, berdirilah sesosok muda yang bersinar dengan cahaya kemasan. Aura ilahi kemasan menyelimuti orang itu, dan pola ilahi kuno melingkar muncul di antara kedua alisnya. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa. "Hahaha, sudah kubilang, tidak mungkin dia bisa dikalahkan semudah itu." Li Duantian tersenyum santai. Dia menatap Du Kuanxing, "Sepertinya aku tidak bisa mengikutimu untuk saat ini, tetapi kamu dapat mempertimbangkan untuk menunggu sampai mereka berdua selesai bertarung, dan kemudian mencari kesempatan untuk bertarung berdarah dengan Xiao Nunu. Selama kakak seniormu Du Kuanxing memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, aku, Li Duantian, bersedia mengikuti di belakangmu dan melayanimu." Du Kuanxing tahu betul bahwa dia tidak dapat mendengar sarkasme dalam kata-kata Li Duantian. Dia menyilangkan tangannya di depannya dengan ekspresi dingin dan sombong. "Mari kita bicarakan dulu apakah dia bisa selamat. Sejauh yang aku tahu, badan spiritual Hao Qianjue jauh lebih banyak dari jumlah ini." Angin bertiup kencang dan awan bergelombang, dan hati semua orang melonjak. Xiao Nunu berdiri di lapangan, di sebelahnya ada lubang pembuangan yang besar. Tanah arena itu langsung tertusuk oleh alu tajam itu, sehingga lubang pembuangannya pun sangat dalam dan gelap. Ini saja sudah cukup membuktikan betapa kuatnya serangan Hao Qianjue tadi. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Seseorang di luar tempat kejadian berkata dengan tidak percaya. Sepertinya dia mengalami luka ringan. Lihat lengan kirinya, masih ada bercak darah. Luka ringan. Sungguh ironis. Mata semua orang tertuju pada lengan kiri Xiao Nunu. Memang ada darah yang menetes dari tangan kirinya, tetapi hanya sedetik kemudian, pola dewa emas bersinar di lengan Xiao Nunu, dan pola dewa itu berkumpul menuju lukanya. Dalam sekejap mata, lukanya menghilang sepenuhnya, bahkan tanpa bekas. Apa itu? Semua orang di Istana Suci Xuanyuan terkejut. Badan abadi macam apa ini? Kemampuan pemulihannya luar biasa, kata seorang tetua. Ini bukan apa-apa. Sebelumnya, ketika kita berada di medan perang Qiansheng, saudara muda Xiao Nunu menderita luka yang jauh lebih serius dari ini, tetapi lukanya sembuh dalam waktu singkat. Seorang murid dari Istana Suci Xuanyuan mengikuti. Mendengar ini, bahkan Yu Xiao tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya, badan yang begitu abadi, bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Di sisi lain, Yin Yaner bertanya kepada Ratu Phoenix Taiyu dan Feng Jiu di sampingnya, "Nyonya Ratu Phoenix, tetua Feng Jiu, dapatkah kalian memberitahu seperti apa garis keturunan dan bentuk badan tuan muda itu?" "Tidak pernah melihatnya." Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Ratu Taiyu Huang pun membalas, "Aku belum menemukan jawabannya." "Aneh sekali, bagaimana kau bisa mengembangkan kekuatan semacam ini setelah bertahun-tahun berada di alam bawah?" Yin Yaner bergumam dalam hati. Di atas panggung, momentum Xiao Nunu malah bertambah, bukannya berkurang. Ia menatap Hao Qianjue dan mengulang apa yang baru saja ia katakan. "Jawab aku, apakah kekuatan tingkat ini bisa membunuh seseorang?" Tatapan mata Hao Qianjue berubah dingin. Dilihat dari kekuatan serangan tadi, apalagi seseorang di tahap tengah alam kaisar abadi, bahkan lawan di level yang sama tidak mungkin hanya menderita luka ringan. Kekuatan fisik Xiao Nunu jauh melampaui harapannya. Namun tak lama kemudian, Hao Qianjue menjadi tenang. "Hei, ini sedikit menarik." Saat kata-kata itu jatuh, roh-roh di bawah menyerang Xiao Nunu lagi. Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, dan Tai Sang Feng Hua di telapak tangannya meledak dengan kekuatan pedang yang luar biasa. "Bagaimana kalau sesuatu yang baru?" Tai Sang Feng Hua menyapu, dan energi pedang penghancur berputar di sekitar langit dan bumi. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, beberapa badan spiritual langsung ditelan oleh cahaya pedang Tai Sang Feng Hua. Orang-orang di luar tempat kejadian bahkan lebih terkejut. Dengan pedang ini,
7 atau 8 badan spiritual semuanya hancur di tempat. Kalau saja itu orang sungguhan, bukankah arena itu akan menjadi medan pertempuran Shuro? Swiss. Sebelum semua orang sempat bereaksi terhadap keterkejutan mereka, Xiao Nunu tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke langit. Sepertinya kau sangat suka berdiri di tempat tinggi. Dengan angin kencang yang bertiup di wajahnya, Xiao Nunu mendekati Hao Qianjue, dan Tai Sang Feng Hua melesat maju, membidik langsung ke tenggorokan lawan. Reaksi Hao Qianjue cepat. Sambil melawan, dia membentuk segel tangan dengan satu tangan. Berdiri di tempat tinggi adalah hal yang wajar bagimu untuk menatapku. Segel surgawi Kaisar Abadi. Berdengung. Ruang bergetar, dan jejak telapak tangan terdorong keluar. Segel persegi hitam dengan cepat membesar dan melesat ke arah Xiao Nunu. Bang! Ujung pedang Tai Sang Feng Hua segera menyentuh bagian bawah segel persegi itu. Dari kejauhan, segel persegi itu tampak bagaikan bangunan raksasa, yang mengandung kekuatan yang sangat besar. Dibandingkan dengan itu, sosok Xiao Nunu tampak cukup kecil. Namun detik berikutnya, Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu meledak dengan cahaya pedang berwarna tinta. Hancurkan! Dengan teriakan dingin, cahaya pedang berwarna tinta melesat keluar dengan kuat. Duar! Dengan suara yang memekakkan telinga, segel persegi hitam di depan Xiao Nunu hancur. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus segel 4 sisi dan menembusnya dengan kekuatan besar. Swiss. Cahaya pedang berwarna tinta itu seperti garis lurus, menembus segel 4 sisi dan menyerang Hao Qianjue. Ekspresi Hao Qianjue sedikit berubah, dan sosoknya melintas untuk menghindari cahaya pedang. Tetapi saat berikutnya, Xiao Nunu menggunakan teknik teleportasi ruang untuk muncul di belakang Hao Qianjue. Xiao Nunu meninju dengan tangan kirinya, memukul dengan keras. Gelombang Suanyuan yang mengguncang langit. Kekuatan yang mengguncang langit yang ganas dan mendominasi meledak dalam bentuk kepalan tangan, seperti zaman dahulu, mengguncang bumi. Hao Qianjue tidak menoleh, seringai muncul di sudut mulutnya. Saat pikiran Hao Qianjue bergerak, badan spiritual muncul lagi di antara dia dan Xiao Nunu. Badan spiritual ini memegang dua perisai dan memiliki fisik yang perkasa, seperti dewa perang. Menghadapi kekuatan primordial yang dilepaskan Xiao Nunu, badan spiritual itu mengangkat dua perisai dan menghalanginya. Akibat yang dahsyat itu bagaikan gelombang pasang, dan badai yang mengerikan meledak di kehampaan. Perisai ganda di tangan badan spiritual hancur berkeping-keping, dan pada saat yang sama, badan-badan spiritual juga hancur. Melihat akibat dahsyat yang menggelegar di langit dan bumi, semua orang yang hadir menggelengkan kepala secara diam-diam. Xiao Nunu tidak hanya jago dalam ilmu pedang, kekuatan fisiknya juga sangat dahsyat. Hao Qianjue dengan cepat bergerak mundur dan berbalik sambil mundur. Dia menatap dingin ke arah Xiao Nunu di langit di depan, mari kita lihat berapa lama kau bisa begitu sombong. Xiao Nunu mensibir, kau selalu berkata, manusia fana mengagumimu, apakah kau seperti ini sekarang? Pada saat ini, Xiao Nunu menduduki posisi tinggi. Di sisi lain, posisi Hao Qianjue ada di bawah. Jadi, di mata semua orang, Hao Qianjue memandang tinggi orang lain. Namun, bagaimana Hao Qianjue bisa mentolerir hal seperti itu terjadi? Matanya berkilat tajam, lalu ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan momentum yang luar biasa. Semuanya, keluarlah. Badan roh 100 kali lipat. Swiss, Swiss, Swiss. Seketika, 2 atau 300 sosok kuat muncul di antara langit dan bumi. Bersambung.